Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan naik kereta kelas bisnis, di mana kelas ini akan menjadi punah ya. Karena pada tanggal 16 Juli nanti kelas bisnis di Pulau Jawa kemungkinan besar sudah tidak ada. Jadi tanggal 15 Juli nanti adalah perjalanan terakhirnya. Nah, kali ini saya akan naik kereta api Tegal Bahari dari Jakarta menuju ke Tegal. Nah, nanti saya akan naik kereta ini seharian ya. Jadi nanti saya akan naik kereta ini PP, langsung dari Tegal saya langsung balik lagi ke Pasar Senen. Ini sekarang udah jam 10.25, 15 menit lagi keretanya berangkat, jadi saya mau langsung masuk aja ke dalam stasiun. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Rangkaian Tegal Baharinya udah tersedia di jalur 4. Sekarang saatnya kita langsung masuk aja ke dalam peron 4. Iya. Pak. Bisnis Kak? Ya. Ya, makasih. Oke, ini rangkaiannya Tegal Bahari ya. Ada kelas eksekutif dan di belakang kelas bisnis. Saya duduk di kelas bisnis 9 teman-teman. Jadi lumayan jauh ya jalannya. Nah, ini dia teman-teman, bisnis 9 yang berada di paling ujung rangkaian. Saya duduk di kursi 11D. Nah, ini dia bisnis 9. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Tegal dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cikarang, Jatibarang, Cirebon Tujakan, Babakan, Brebes, dan Tegal. Terima kasih. Teman-teman, tepat pukul 10:40 rangkaian kereta api Tegal Bahari ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Nah, sekarang kita lihat di kelas bisnis ini kita mendapatkan fasilitas apa aja. Yang pertama, untuk kursinya sendiri ini dua-dua ya. Jadi 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Dan semuanya itu bisa bolak-balik ya arahnya. Kalau kalian mau madep ke depan bisa, mau madep ke belakang pun juga bisa. Nah, untuk legroomnya sendiri ini seperti ini ya, lumayan luas jarak antar kursinya. Jadi kalau mau selonjoran tuh enak banget. Terus di sini terdapat colokan dan ada tempat untuk naruh botol juga di sini. Terus ada gorden, ada palu pemecah kaca. Lalu untuk AC-nya juga masih pakai AC split ya, belum menggunakan AC sentral seperti kereta-kereta terbaru. Dan untuk kelas bisnis ini tuh tidak memiliki reclining ya, jadi untuk kerebahannya ya seperti ini aja, tidak bisa direbahkan lagi. In the station area or during the train journey, you can immediately report it to our officer. Thank you.
Jadi teman-teman, mulai tanggal 16 Juli nanti, kereta api Tegal Bahari dan kereta api Gumarang akan terjadi pergantian rangkaian kereta menjadi kelas ekonomi. Nah, kabarnya kelas ekonomi yang akan digunakan itu ekonomi New Generation. Tapi saya belum tahu apakah New Generation stainless steel atau modifikasi. Jadi dengan bergantinya rangkaian kereta api Gumarang dan kereta api Tegal Bahari ini, maka mulai tanggal 16 Juli nanti, kereta api kelas bisnis di Pulau Jawa itu sudah tidak ada lagi dan sudah digantikan semuanya oleh kelas ekonomi. Tapi sebenarnya ada satu kereta yang masih menggunakan kelas bisnis di Pulau Jawa, yaitu kereta api Baturaden Express. Cuma sampai saat ini keretanya masih belum beroperasi lagi ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kereta api Baturaden ini tidak beroperasi kembali, maka kemungkinan besar kereta api Gumarang dan Tegal Bahari ini merupakan menjadi kereta terakhir yang menggunakan layanan kelas bisnis di Pulau Jawa. Nah, untuk toiletnya ini ada di dua sisi ya teman-teman. Di sisi sebelah sini dan di sisi yang depan. Nah, ini toiletnya juga campur teman-teman, cowok cewek. Nah, untuk toiletnya seperti ini. Di sini ada klosetnya, di sini ada shower. Lalu ada wastafelnya juga. Ada sabun, tisu, tempat sampah, dan juga ada cerminnya teman-teman. Ya, untuk toiletnya cukup bersih ya teman-teman. Nasi sapi lada hitam. Tadi saya pesan lewat pramugari yang lewat ya. Soalnya mau ke restorasi itu jauh banget. Karena saya ada di ujung bisnis 9, jadi saya pesennya lewat pramugari aja. Nah, ini saya pesen nasi sapi lada hitam, ada nasi, ada jagung, wortel, lalu di sini ada sapi lada hitamnya teman-teman. Nah, ini kalau udah dibuka seperti ini teman-teman, nasi sapi lada hitam.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, kita telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini, bisnis 8 dan bisnis 9 itu tidak mendapatkan peron karena keretanya terlalu panjang teman-teman. Jadi buat yang ada di bisnis 8 dan bisnis 9 itu harus maju ke depan dulu ke bisnis 7 untuk mendapatkan peron. Di stasiun Cirebon Perujakan ini berhentinya cukup lama ya, karena menunggu disusul oleh kereta api Harina. Nah, ini di jalur 2-nya segera melintas kereta api langsung. Kereta apa ya kira-kira? Ya, yang barusan melintas tadi itu adalah kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Gambir. Tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika Anda ingin merokok, silakan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan. Terima kasih. Ini saya mau jalan ke lokomotifnya, mau lihat lokomotifnya, tapi kayaknya males banget ya, jauh banget di ujung depan sana, karena rangkaian keretanya cukup panjang banget ya teman-teman, untuk dari depan lokomotif sampai ke belakang di kereta saya itu di bisnis 9. Jadi kalau mau jalan ke depan itu cukup effort ya. Nah, stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan ya, antara jalur utara dan jalur selatan. Nah, untuk peron yang di sebelah sana, itu peron dan jalur yang ke arah jalur selatan, ke arah Purwokerto, Jogja, Solo. Nah, sedangkan jalur yang ada di sini, atau peron yang di sebelah sini, ini merupakan jalur untuk ke arah utara, ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang, sampai Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Jadi di sini merupakan tempat perpisahan kereta jalur utara dan kereta jalur selatan. Oh ya teman-teman, rangkaian kereta api yang dipakai oleh Tegal Bahari ini merupakan rangkaian asli dari kereta api Gumarang yang melayani rute dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta api Gumarang itu nyampe Jakarta jam 1:30 pagian ya teman-teman, dan akan berangkat kembali ke Surabaya itu sekitar jam 9:30 malam. Karena jeda waktu istirahatnya cukup panjang, jadi pada siang harinya dipinjam dulu rangkaiannya sama Tegal Bahari untuk perjalanan tektok dari Jakarta ke Tegal, lalu balik lagi ke Jakarta. Jadi nanti kereta api Tegal Bahari ini ketika nyampe Jakarta akan langsung berganti nama menjadi KA Gumarang, teman-teman.
Dimohon untuk berkumpul di depan ruang kepala Kita berangkat lagi dari stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Oke, langsung balik lagi aja ke tempat duduk saya di 11D. Nah, ini kita tiba di stasiun Brebes. Nah, ini saking panjangnya, bisnis 9 tetap nggak dapat peron, teman-teman. Jadi peronnya ada di sebelah sana. Kemungkinan itu ada di bisnis 8 kayaknya masih dapat deh. Tapi udah di ujung-ujung peron banget. Sedangkan bisnis 9 ini benar-benar nggak dapat sama sekali. Malah yang ada di situ adanya bantalan, teman-teman.
setelah 4 jam lebih perjalanan, sesaat lagi perjalanan kereta api Tegal Bahari akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Dan setelah sampai Tegal, saya akan langsung cetak lagi tiket untuk pulang ke Jakarta. Nah, nanti saya akan ke Jakarta menggunakan kereta yang sama, yaitu kereta Tegal Bahari. Dan untuk kereta Tegal Bahari dari Tegal itu nanti berangkat pukul 16.00 ya. Jadi cuman ada waktu 1 jam doang di Tegal. Oh iya, tadi baru aja saya lihat postingan Instagram KAI bahwa perubahan sarana kereta api Tegal Bahari dan Gumarang ini nantinya akan menggunakan rangkaian stainless steel new generation ya, baik kelas eksekutifnya maupun ekonominya. Ini mantep banget sih, di upgrade-nya langsung ke sarana paling baru. Dan semoga aja setelah di upgrade sarana terbaru bisa juga di upgrade kecepatannya menjadi 120 km per jam. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di stasiun Tegal. Stasiun Tegal ini sudah masuk ke daerah operasi 4 Semarang ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau cetak tiket lagi. Karena keberangkatan kereta api Tegal Bahari dari stasiun Tegal itu pada pukul 16.00 atau sekitar 1 jam lagi menuju keberangkatan kereta api Tegal Bahari. Sekarang ini stasiun Tegal udah direnov ya teman-teman, depannya sudah dibagusin. Kalau dulu kan ini langsung parkiran ya, tapi sekarang kayaknya parkirannya udah pindah posisi ke sebelah sana. Jadi ini enak banget kalau buat keluar stasiun ya, buat pick up ataupun drop off udah lebih enak sekarang sih. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya masuk kembali ke dalam stasiun Tegal. Nah ini di jalur di jalur 2 ada rangkaian kereta api Argo Merbabu ya, tujuan Semarang Tawang. Kereta api Argo Merbabu juga berhenti di stasiun Tegal. Mohon perhatian dan kami informasikan saat ini. Nah sekarang saya mau masuk lagi teman-teman ke kereta api Tegal Baharinya. Sekarang saya duduk di bisnis 8. Artinya saya nanti deket kereta makan ya, atau restorasi. Nanti mungkin saya akan kasih unjuk ke kalian juga kereta restorasi di Tegal Bahari seperti apa. Oh ya, tadi kan saya belum sempet lihat lokomotifnya. Nah, karena sekarang masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, saya mau mencoba ke paling depan. Kita lihat lokomotifnya pakai CC206 berapa.
Nah, ini ternyata lokomotifnya menggunakan CC 206 1392 di Induk, Yogyakarta, teman-teman. Ini akan menarik rangkaian kereta api Tegal Bahari dari stasiun Tegal menuju ke stasiun Pasar Senen. Nanti perjalanan kurang lebih 4 jam 30 menit. Nah, ini lokomotifnya kalau dilihat dari depan. Lokomotif ini pun tektok ya, teman-teman. Jadi tadi nyampe Tegal, lokomotifnya langsung putar arah untuk menuju ke arah Jakarta. Tadi kan lokomotifnya berada di depan kelas eksekutif ya. Sekarang lokomotifnya berada di depan kelas bisnis. Ini baru aja masuk kereta api Matarmaja dari Pasar Senen menuju ke Malang. Nah, kereta api Matarmaja ini merupakan kereta kelas ekonomi non subsidi yang kabarnya juga akan melakukan pergantian rangkaian, teman-teman. Tapi untuk pergantiannya kapan itu belum tahu. Tapi yang jelas harusnya kereta api non subsidi sudah tidak menggunakan ekonomi yang tempat duduknya 106 ini, teman-teman. Cuma konsekuensinya kalau seandainya kereta api Matarmaja ini diganti rangkaian, harganya juga naik, teman-teman. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Udah berangkat dari stasiun Tegal, dan di bisnis 8 ini rata-rata kacanya gelap semua ya. Cuma ada beberapa kursi aja yang mendapatkan kaca terang. Rata-rata kacanya gelap, jadi mungkin biar nggak silau kali ya. Tapi kalau buat ngeliat pemandangan ini agak kurang sih.
Saat ini kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Akan berhenti sekitar 20 menit ke depan karena menunggu disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi nanti kereta api Tegal Bahari ini akan disusul oleh 2 kereta ya, kereta api Tawang Jaya Premium di Cirebon Perujakan dan kereta api Purwojaya di stasiun Jatibarang. Nah, ini masuk kereta api berantas dari Pasar Senen menuju ke Kediri. Menggunakan lokomotif vintage. Nah, kereta api berantas ini menggunakan rangkaian kelas eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi. Ini merupakan kelas ekonomi yang dimodifikasi di Balayasa Manggarai, teman-teman. Di stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun untuk pengisian tangki air ya, buat air toilet. Jadi biasanya kalau berhenti di sini agak lama karena petugasnya juga masih mengisi air. Tidak hanya melakukan pengisian air, tetapi di stasiun Cirebon Perujakan ini juga melakukan pergantian masinis, teman-teman. Baru saja melintas kereta api Tawang Jaya Premium dari Semarang Tawang menuju ke Pasar Senen. Nanti kereta api Tawang Jaya Premium itu berhentinya di stasiun Cirebon, teman-teman. Saat ini kita tiba di stasiun Jatibarang dan menunggu disusul oleh kereta api Purwojaya dari stasiun Cilacap menuju stasiun Gambir. Nanti kereta api Tegal Bahari ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang tepat pada pukul 18:14 setelah disusul oleh kereta api Purwojaya. Nah, ini merupakan trademark dari kelas bisnis kereta api Tegal Bahari. Trademarknya itu E atau kecepatan maksimalnya 100 km per jam untuk kereta ini.
Dan 37 ini adalah berat kosongnya itu 37 ton. Dan 5 ini menggunakan bogi K5, teman-teman. Jadi makanya kereta ini nggak bisa ngebut-ngebut banget. Maksimal 100 km per jam. Baru saja kereta api Purwojaya melintas langsung di stasiun Jatibarang. Nanti setelah ini kereta api Tegalbari akan segera diberangkatkan kembali. Nah, ini merupakan kelas eksekutif dari kereta Tegalbahari, termasuk kereta api Gumarang karena ini masih satu rangkaian. Jadi kelas eksekutifnya ini ada 5 kereta dan kelas bisnisnya ada 9. Jadi di tengah-tengah kelas eksekutif dan kelas bisnis itu ada kereta makan, teman-teman. Nah, sekarang saya mau cek ke kereta makan. Sekalian kita makan sore hari ini. Ini merupakan M1 atau kereta makan dari kereta Tegalbahari. Ini terdapat 16 kursi untuk makan di sini dan untuk dapurnya ada di sebelah sana. Ini merupakan M1-09802, M1 buatan tahun 98, dan di kereta M1 ini belum terdapat musola. Jadi kalau mau sholat masih di kursi, teman-teman. Berbeda dengan kereta makan yang terbaru ya. Itu sudah dilengkapi dengan musola. Oke, ini makanan saya udah datang, nasi goreng bakso. Harganya 39.000. Ini merupakan nasi goreng frozen food ya, bukan yang fresh food, karena fresh foodnya juga udah habis. Nah, untuk frozen food tuh pasti kayak gini, teman-teman. Ini dibikinnya tanggal 4 Juli 2025 dan sekarang ini tanggal 11. Jadi ini makanannya dibekuin dulu baru nanti disajikan. Beda dengan makanan fresh food yang dimasak hari itu dan expired hari itu juga. Ya teman-teman, ini kereta api Tegalbahari baru sampai di stasiun Bekasi jam 8:15. Artinya terlambat sekitar 7 menitan ya. Seharusnya kereta api Tegalbahari ini udah mau masuk ke Jatinegara ya, tapi ini baru mau berangkat Bekasi. Oke, sinyal udah hijau tuh. Oke teman-teman, ini sebentar lagi kereta api Tegalbahari akan tiba di stasiun Pasar Senen. Mungkin ini menjadi video terakhir saya naik kereta kelas bisnis karena mulai tanggal 16 Juli nanti kereta ini sudah tidak menggunakan kelas bisnis lagi. Nah, sekarang saya nggak tahu kelas bisnis yang tersisa ada di kereta apa aja. Apakah di kereta Sumatera masih ada atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas di Jawa ini sudah tidak ada lagi, kecuali Baturaden Express yang sampai sekarang belum beroperasi lagi, teman-teman. Dan walaupun kelas bisnis sebentar lagi akan dihapus, semoga video ini bisa menjadi kenangan ya, bahwa dulunya kelas bisnis pernah ada di kereta api Indonesia. Teman-teman, ini udah sampai juga di stasiun Pasar Senen pukul 20:44, terlambat 14 menit dari kedatangan seharusnya. Setelah tiba di stasiun Pasar Senen, kereta api Tegalbahari ini akan berganti nama menjadi kereta api Gumarang.
dan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi nanti pada pukul 21:30. Jadi kalau seandainya Tegal Bahari dari stasiun Tegal itu telat, misalnya telatnya 1 jam gitu, otomatis akan berimbas kepada perjalanan kereta api Bumarang, karena kereta api Bumarang ini akan memakai rangkaian yang sama. Oke teman-teman, setelah ini saya akan keluar dari stasiun Pasar Senen, dan bye-bye kelas bisnis. Terima kasih telah mewarnai perkeretaapian Indonesia. Jadi ya mungkin ini adalah hari-hari terakhir di mana kelas bisnis beroperasi teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi perjalanan saya naik kereta api Tegal Bahari dari Jakarta ke Tegal PP menggunakan kereta kelas bisnis. Dan ini merupakan hari-hari terakhir di mana kelas bisnis beroperasi. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Dadah.